Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Rike Nurcayansi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 3. Pembelajaran 3 ini ada 3 mata pelajaran. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia, yang kedua SBDP, yang ketiga yaitu Matematika. Adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mencari arti kata dari kosakata teks kertas di sekitar kita, siswa dapat menjelaskan arti kata baru dengan bertanggung jawab. Yang kedua, dengan mengamati benda-benda dari kertas, siswa dapat menentukan cara menghemat kertas dengan bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan contoh alat musik yang terbuat dari kayu dan cara memainkannya dengan percaya diri. Yang keempat, dengan mengamati video pembelajaran tentang alat ukur, siswa dapat menyebutkan satuan panjang dan menentukan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda dengan rasa ingin tahu. Nah, selanjutnya ada materi pembelajarannya. Silakan anak-anak simak ya penjelasannya. Ayo mengamati. Nah, di sini ada teks tentang kertas di sekitar kita. Nah, adapun benda-benda yang terbuat dari kertas seperti layang-layang, buku, mainan perahu yang terbuat dari kertas, dan kapal. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipi menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kertas. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Tentu tidak ya, karena kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta, pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Sedangkan pada kaca yaitu tidak akan dapat untuk kita menulis. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa bukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, agar lebih jelasnya, silakan anak-anak simak percakapan antara Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Setiap ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya, dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Nah, dari tes percakapan tersebut, kita dapat mengetahui cara menghemat kertas itu dengan cara seperti Udin, yaitu dengan cara menggunakan buku lama yang halamannya masih ada sisa, jadi dipakai dulu. Kemudian, kalau sedangkan Ana, ia menghemat kertasnya dengan cara menggunakan kertas di 2 sisinya, jadi menggunakan atau menulisnya yaitu di bolak-balik. Nah, silakan anak-anak mengerjakan tugas 1 di
di buku tugas ya. Ayo bernyanyi. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Nah, silakan anak-anak mengerjakan tugas 2 di buku tugas. Tadi telah ada salah satu contohnya, yaitu alat musik yang terbuat dari kayu, yaitu gendang. Nah, cara memainkannya dengan dipukul. Silakan anak-anak mencari 5 contoh lainnya ya. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, yang pertama ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Nah, dapat anak-anak lihat dan amati, yang paling tinggi adalah pohon jati. Bagaimana cara mengukur tinggi suatu pohon? Yaitu dengan cara menggunakan alat meteran. Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tentu saja tidak ya, karena setiap alat ukur itu berbeda-beda dan kegunaannya pun berbeda-beda. Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Adapun contohnya seperti meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Meteran roll ini biasanya digunakan untuk mengukur jalan, sedangkan meteran saku biasanya digunakan untuk mengukur suatu benda seperti panjang kayu yang biasanya digunakan untuk orang membuat bangunan. Selanjutnya yaitu meteran pita. Meteran pita ini biasa digunakan untuk misalnya mengukur panjang lengan, terus kemudian lingkar pinggang. Nah, biasanya digunakan oleh tukang penjahit. Adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran 3. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Selamat mengerjakan tugas.